Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa amila bisunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah melimpahkan curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, insyaallah kita kembali lanjutkan pembahasan kajian kitab buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala dalam kitabnya Ahadits fi Islah Al-Qulub, hadis-hadis tentang perbaikan hati. Dan kita masuk di bab yang ke-19, Hidayatul Qulub Minnatun Ilahiyah. Petunjuk hati atau hidayah untuk hati adalah murni karunia ilahi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh di sini menukil atau mencantumkan hadis sebagaimana metode yang sudah disampaikan, karena memang sesuai dengan judul kitabnya, hadis-hadis dalam perbaikan hati. Maka disampaikan hadis, ayat, kemudian beliau memberikan penjelasan-penjelasan baik dari kalimat atau kata-kata mutiara dari kaum salaf ataupun yang lainnya. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwasanya Nabi SAW dalam satu doa yang cukup panjang. Mungkin saya langsung pada poin intinya, ya, karena pembahasan tema ini agak panjang. Maka ada kalimat doa yang isinya adalah wahdi qalbi. Kalimatnya adalah, ya Allah, berikan hidayah kepada hatiku. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hatiku. Ini hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Dari hadis ini para jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, Nabi benar-benar menyadari bahwasanya hidayah yang Allah tetapkan kepada hati setiap hamba itu murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan juga di dalam ayat surah Al-Hujurat dari ayat ke-7 sampai ke-8. Surah Al-Hujurat dari ayat 7 sampai ke-8. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Sebentar. Lagi kajian belum ya? Lagi kajian. Afwan, kalau orang tua nggak boleh tolak ya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, lihat kalimat di dalam
ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallah habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah lah yang telah menjadikan iman itu dicintai kepada kalian. Jadi ada orang cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan iman itu terhiaskan di dalam hati kalian. Sebaliknya, Allah jadikan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan dibuat benci oleh hati kalian. Apa kata Allah? Ulaika humur rasyidun. Siapa yang Allah jadikan iman itu dicintai pada hatinya, kemudian keburukan, baik kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan dibenci hatinya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat kemudian Allah tegaskan di ayat berikutnya, fadlam minallahi wa ni'mah. Subhanallah. Ini adalah karunia dari Allah, keutamaan dari Allah dan kenikmatan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kalau kita renungkan dua ayat dalam surah Al-Hujurat ini, maka benar-benar kita menyadari bahwa tidak seorang pun yang punya hak untuk menerapkan hidayah baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Tidak ada hak. Haknya murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan keimanan itu dicintai oleh seorang hamba dan menjadi hiasan hatinya. Kemudian dia benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Lalu Allah katakan itu semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, jangankan menanti 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun orang itu disesatkan oleh Allah, bahkan dalam sekejap seorang yang tadinya beriman kemudian berubah menjadi kufur, itu sangat mungkin. Dalam sekejap, dalam 1 detik, kalau Allah menghendaki seorang hamba tersesat dari jalan hidayah Allah, maka itu sangat mungkin bagi Allah. Sebagaimana Allah cabut karunia-karunia dari seorang hamba, misalnya dari berkaitan dengan apa? Dengan dunia. Ya, lihat saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ya, tentunya laisa man sami' kaman nazar atau kaman ya, orang yang mendengar intinya ya, atau orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mengalami. Ya, kita sedih, kita kasihan, tapi yang lebih merasakan adalah ya orang yang langsung kal mu'ayyin, orang yang menjadi korbannya. Tapi kalau kita mau resapi lebih dalam lagi para jamaah, mungkin para jamaah sekalian melihat ya bagaimana ada rumah yang begitu saja disapu air terbawa begitu. Terbayang nggak ya, kita yang bangun rumah, kalau yang beli rumah mungkin tiba-tiba ada gitu ya. Tapi kalau yang membangun rumah dari nol, walaupun dia punya uang tapi dia pantau, dia tunggu-tunggu. Karena tentunya ada waktu ya. Nggak sebulan 2 bulan, mungkin 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan setahun. Apalagi rumahnya besar. Artinya ada proses yang ditunggu. Tiba-tiba dilenyapkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan menit saja. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang Allah karuniakan kepada hati kita berupa iman, berupa petunjuk, berupa hidayah. Kalau Allah inginkan seorang hamba tersesat, menyimpang, maka dalam sekejap Allah cabut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, beliau mengatakan ya, dengan redaksi yang kami sederhanakan. Jadi misalnya kalau apa sebutnya sales ya, atau marketing gitu ya, ketika dia menawarkan afwan ya, misalnya oh ini
airnya luar biasa loh. Pernah dengar nggak ada ustadz dia bilang ini terbaik setelah Zam-Zam. Bahkan dia mengatakan bahkan ini bisa mengalahkan air Zam-Zam. Waduh, kurang ajar juga. Ya ini misal saja ya. Ini air barokah loh. Udah dicelupin para kiai nih. Ya pokoknya marketing aja ya. Ya kalau di sini ketawa mungkin tapi orang percaya gitu ya. Maka dengan dia menyebutkan sifat-sifat baik, orang itu terpesona, orang itu jadi berminat. Itu kalau sifat-sifat duniawi atau sifat-sifat materi. Orang itu bisa cinta kepada sesuatu ketika kita menyebutkan sifat-sifat baiknya. Tapi kalau masalah iman, murni Allah yang kasih. Lihat, kurang apa para jemaah? Kurang apa sempurnanya Al-Quran sebagai kalamullah? Kurang apa seorang Nabi kita Muhammad SAW dengan sempurnanya akhlak beliau? Apakah kemudian ada orang yang mengingkari dan orang itu kufur terhadap apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah utus? Maka jawabannya ya. Kenapa? Kata Al-Imam Al-Qayyim, fatahbibul iman wa tazinuhu al-amru ilallah. Karena orang itu bisa cinta kepada iman dan orang itu merasa iman ada sebuah perhiasan hati, itu semuanya perkaranya kembali kepada Allah. Nggak bisa kita Pak, ini Islam ini agama indah. Ada memang menjadi sebab, betul ada. Tapi murni hati itu menjadi cinta kepada iman, hati itu merasa iman ini adalah sebuah perhiasan dan harga yang sangat mahal, itu murni Allah yang kasih dan sebagai karunia dari Allah. Makanya para jemaah, ketika para ulama menjelaskan sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW, mereka orang-orang kafir Pak, nggak bisa nyebutin aib Nabi, nggak bisa. Sampai sekarang, memang Nabi itu Pak dilahirkan dan sampai dewasa dalam tanda kutip tidak ada aib yang bisa dicela oleh orang-orang kafir. Paham maksudnya? Wah, misalnya Pak, wah ente dari sukunya suku lemah, enggak Pak. Allah pilihkan dari suku Arab yang paling afdol, Quraisy. Subhanallah. Kemudian dari sifat-sifat dan akhlaknya, sampai-sampai yang mengakui kejujuran Nabi SAW itu orang-orang kafir Quraisy. Apalagi ketika berbicara tentang awal pertama kali Nabi SAW dakwah secara terang-terangan. Nabi ngetes bagaimana keimanan mereka, bagaimana keyakinan mereka tentang akhlak Nabi SAW. Apakah kalian mengira, apakah kalian akan menuduh aku berdusta, aku berbohong kalau aku katakan di belakang kalian ada musuh yang siap menyerang kalian? Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Maka apa kata orang-orang kafir Quraisy? Ma jarrabna minka kadhiba. Kami enggak pernah dapati engkau sekali saja bohong, enggak pernah. Tapi ketika dakwah tauhid langsung ditolak. Kenapa? Karena Allah tidak jadikan iman itu dicintai dalam hati mereka. Belum. Artinya para jemaah sekalian, kita semua yang duduk di majelis ini, Allah karuniakan iman, Allah karuniakan Islam kepada kita. Ini murni bukan kebetulan Allah pilih kita, tapi memang Allah takdirkan kita berada di atas iman dan Islam ini. Maka dari itu, apa yang bisa kita petik? Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, lantas sikap kita apa setelah kita menyadari bahwasannya hidayah hati itu murni karunia Allah? Yang pertama, sikap kita yang pertama adalah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Mengakui bahwasanya hidayah yang Allah karuniakan kepada kita memang benar-benar murni karunia Allah. Karena ada sebagian kita para jemaah, ini misalnya saja ya, misalnya dalam bentuk yang lain, ibadah atau ketaatan. Terkadang lisan kita mengucapkan alhamdulillah padahal kita sedang memuji diri sendiri. Pernah nggak merasa seperti itu? Coba pahami kalimat ini dan coba renungkan. Pernah nggak kita mengalami ini? Alhamdulillah bisa tahajud. Tapi kita
Ucapan lisannya alhamdulillah, tetapi sejatinya apa? Sedang memuji diri. Oh, saya luar biasa juga ya. Amazing juga gua nih. Katanya begitu. Enggak, saya yakin kalau kita mau jujur, semua kita pernah seperti itu. Seolah lisan memuji Allah, tapi hati sedang memuji diri sendiri. Itu yang disebut dengan apa? Penyakit apa? Ujub. Menyandarkan amalan, menyandarkan perbuatan kepada kekuatan dan daya yang dia miliki dan tidak kepada Allah. Nah, jangan sampai kita wal'iyadzubillah, ya kita dikaruniakan karunia setelah Islam, iman, Allah karuniakan pemahaman sunnah, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus. Waduh, untung aja. Jadi seolah-olah memuji Allah, lisannya alhamdulillah, tetapi sedang memuji dirinya sendiri. Makanya sikap pertama sekali lagi, ketika tadi ayat surah Al-Hujurat kita bacakan, fadlam minallahi wa ni'mah, ini karunia dan nikmat dari Allah. Maka kita mengakui dengan kita bersyukur, dengan kita memuji Allah atas hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Lihat bagaimana ketika Allah ceritakan para penghuni surga masuk ke dalam surga di dalam surah Al-A'raf 43. Apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihadza, yang telah menunjukkan kami untuk masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadi, kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kepada jalan surga ini, masuk ke dalam surga, laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Dan bahkan Nabi SAW berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, subhanallah, ini ucapan Nabi para jemaah. Ketika Nabi berada di perang, dalam peperangan dengan para sahabatnya, yaitu perang Ahzab atau perang Azab ya, perang di mana mereka bersekongkol semuanya bersepakat untuk memusnahkan kaum muslimin. Makanya disebut dengan Ahzab karena kelompok-kelompok dari kata hizb. Maka Nabi SAW yahmilu turab ma'a sahabih, karena di antara yang dilakukan oleh sahabat, siapa namanya? Siapa? Salman Al-Farisi. Membuat apa itu? Parit. Maka ketika Nabi memikul tanah dengan para sahabatnya, apa kata Nabi? Lihat Pak. Wallahi laulallah mahtadaina wala sumna wala salaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita nggak akan dapat petunjuk, kita nggak akan sholat, dan kita nggak akan puasa. Itu ucapan Nabi Pak, seorang utusan Allah, seorang manusia yang mulia. Demi Allah, kalau tanpa Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita nggak akan melaksanakan sholat, kita tidak akan melaksanakan puasa. Jadi semua karunia agama murni adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sebagian ulama mengatakan bahwasanya penyakit ujub, bangga diri, menyandarkan kekuatan kepada diri, itu termasuk syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ujub, sebagian ulama menjelaskan itu bagian daripada dosa kesyirikan. Kenapa? Karena sejatinya setiap mukmin diperintahkan Allah untuk menyandarkan kekuatan dan daya hanya kepada siapa? Allah. Dan manusia yang ujub ini menyetarakan antara kekuatan dirinya dengan kekuatan Allah, menyandarkan kepada dirinya. Di sana berarti apa? Dia menyekutukan Allah dalam kuasa Allah. Dia menyekutukan Allah dalam apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia sandarkan kuasa itu murni milik Allah, namun dia sandarkan juga saya pun punya kuasa. Saya pun bisa begini. Padahal dia menyatakan dengan lisannya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sikap yang kedua,
Dengan kita menyadari bahwasanya hidayah atau petunjuk hati adalah murni karunia Allah, hendaknya dia terus bermunajat, berdoa dan meminta kepada Allah dengan penuh harap. Hendaknya dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah dengan penuh harap. Agar apa? Agar hidayah itu yang sudah diberikan Allah tetapkan, tidak dicabut, dan petunjuk-petunjuk yang lain Allah karuniakan kembali kepada kita. Dan ada sebuah doa yang cukup panjang juga para jemaah. Tapi ini biasa saya baca potongan akhirnya. Karena ini panjang ya. Dan ini redaksi doanya diambil dari bentuk ayat di dalam surat Al-Hujurat 7-8 tadi. Atau di ayat 7-nya khususnya. Tadi kalimatnya gimana? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka ada doanya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan iman itu dicintai oleh kami dan hiasi iman tersebut dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan ya Allah, jadikan kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, boleh ambil penggalan ini saja ya kalau kita belum hafal karena panjang ini ya. Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabid lima basatta wala basit lima qabatta wala hadi lima atlata wala mudilla liman hadaita dan seterusnya. Maka kalimat ini ya. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Ini penggalan doanya. Yang artinya, ya Allah, jadikan iman itu dicintai oleh kami dan hiaskan ia dalam hati kami. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Lihat kalimat berikutnya, waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang-orang yang memberi atau mendapatkan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa ahyina muslimin. Dan hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bisalihin. Nanti jumpakan, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Ghaira khazaya wala maftunin. Tanpa terhina dan terfitnah. Ini doa yang sangat pantas kita hafalkan para jemaah. Dan hendaknya kita senantiasa bermunajat dengan doa ini. Minimal yang sering kita baca. Yang semua kita insyaallah hafal. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ana ingin tanya ya. Antum kira-kira baca enggak tiap hari ini? Nah itu pertanyaannya. Ini jawab masing-masing ya, enggak usah ngaku di sini. Kalau kita menyadari betapa berharga dan betapa mahalnya hidayah dari Allah, maka pertanyaannya, sudahkah kita membaca doa ini setiap hari? Bukan ketika diingatkan, tapi setiap hari. Dan barang siapa yang berdoa dengan doa ini setiap hari, berarti sadar tidak sadar, diakui ataupun tidak, dia meyakini bahwasanya hidayah adalah karunia Allah yang paling mahal dalam hidupnya. Sampai-sampai dia mintanya tiap hari agar Allah, zat yang membulak-balikan hati, menjadikan dia hatinya tetap di atas hidayah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini di antara doa yang paling banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah kalau disampaikan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika baca doa ini apa? Jadi seperti wirid zikir. Ya, orang kan zikir biasanya astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ternyata wirid atau zikir boleh bentuknya doa dan diperbanyak. Jadi sedang jalan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Enggak mesti nunggu waktu atau kesempatan ketika
biasa berdoa dalam sujud, sebelum sholat, ya, antara adzan dan iqamah, sepertiga malam, nggak mesti. Kalau dia merasakan betapa mahalnya hidayah dari Allah, maka dia sering mengucapkan kalimat itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan terus seperti itu. Ini sikap yang kedua. Jadi yang pertama, memuji, bersyukur kepada Allah dengan kita mengakui bahwasanya hidayah itu murni adalah karunia Allah. Yang kedua, senantiasa bermunajat, meminta kepada Allah dengan penuh harap. Ya, terus minta kepada Allah agar Allah menunjuk kita kepada jalan yang benar dan menetapkan kita di atas jalan yang benar tersebut. Yang ketiga, merasa bahwa dirinya adalah hamba yang sangat lemah. Merasa bahwa dirinya adalah manusia atau hamba yang sangat lemah. Sebagaimana ada sebuah ungkapan dari seorang tabi'in yang mulia bernama Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir rahimahullah ta'ala. Jadi beliau memberikan perumpamaan begini para jemaah. Kalau seandainya hati itu kan kalau di bahasa Indonesia kan bentuknya jantung ya. Itu dikeluarkan, dipegang di sebelah kiriku. Kemudian ini kami sederhanakan ya, aku memiliki kebaikan di kanan, di tangan kananku ini. Kan kiri kanan kan tinggal apa? Ya udah tinggal simpan begitu selesai sudah. Kalau ada bahasa istilah itu, antum ngegampangin aja. Ini enggak semudah membalikan telapak tangan kan begitu ya, ada istilah. Padahal saya ingin tanya Pak, kita bisa membalikan telapak tangan itu kekuatan kita atau kekuatan Allah? Kekuatan Allah juga Pak. Jangankan membalikan telapak tangan, mengedipkan mata pun kekuatan dari Anda sering di majelis ini mengungkapkan kalimat ini ya. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan kau sandarkan kepadaku sedikit pun walaupun itu hanya sekejap mata. Mohon maaf ya, bukan kami menyinggung, tapi lihat kepada orang yang Allah sedang uji dan semoga Allah sembuhkan bagi yang terkena penyakit tersebut dan semoga Allah lindungi kita dari penyakit tersebut. Orang yang terkena stroke, apa yang mereka bisa lakukan, Pak? Kalau sudah menyerang seluruh tubuhnya, disuapi, Pak, karena nggak bisa, Pak. Bagi kita yang sehat enak Pak, begini, kita lari, kita tinju dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang Allah jadikan tidak kuat, maka jangankan untuk membalikan, apapun diurus oleh orang lain. Bahkan hajat khususnya seperti buang hajat itu pun yang mengurus orang lain. Nasallallahu salamul afiyah. Ya, kita lihat dan kita betapa menyadari kekuatan dan daya itu benar-benar murni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita yang ketiga, kita ini harus mengakui bahwasanya kita ini adalah hamba yang sangat lemah, yang butuh pertolongan Allah dalam setiap aktivitas kita. Makanya kata Mutarrif tadi, seandainya hatiku ada di sebelah kiri dan seluruh kebaikan sebelah kanan, aku tidak bisa meletakkan kebaikan yang sebelah kananku ini kepada hatiku, padahal ini hati saya yang pegang nih. Tapi ini kebaikan saya tinggal simpan, nggak bisa kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepadaku baru aku bisa letakkan. Padahal kan gambarannya gampang, tinggal apa susahnya? Tinggal diletakkan. Tapi enggak. Itu semuanya murni kalau Allah jadikan kebaikan berada di dalam hatiku. Ini sikap yang ketiga. Sikap yang keempat, nah ini tadi sudah kita singgung tapi ini lebih khusus kami sampaikan. Ketika kita merasakan dan menyadari bahwasanya hidayah hati, petunjuk hati itu adalah murni karunia Allah, maka dia menjauhkan diri dari sifat ujub
dan ghurur. Terpedaya oleh dirinya sendiri, tertipu oleh dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kata para ulama, para jemaah, di antara sekian dosa yang bisa menyebabkan seorang itu berpaling dari hidayah Allah adalah dosa yang satu ini, Pak, ujub. Selain dosa sombong, selain dosa menghina orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, Allah uji dia menyimpang juga. Ya. Dari sekian dosa yang bisa menyebabkan seorang itu menyimpang dari agama Allah adalah ujub dari ibadah yang ingin dia kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit para jemaah yang harus setiap hamba itu ala hadar, terus dia waspada. Ada nggak ujub pada kita? Ini harus waspada terus, Pak. Dan terus hadirkan setiap kali kita ibadah. Termasuk saat kita sekarang ini, duduknya kita di majelis ilmu, saya menyampaikan, para hadirin menyimak, pakai hati-hati. Jangan tertipu, terpedaya dengan penampilan kita, dengan kondisi kita, dengan ibadah kita, ketaatan kita. Karena di antara kesempurnaan ibadah seorang hamba benar-benar menyerahkan bahwasanya apa yang dia lakukan dari aktivitas ibadah dia itu murni Allah yang tunjukkan. Ya, sehingga dia tidak apa? Tidak ujub dan tidak terpedaya oleh dirinya sendiri. Baik, kemudian nah ini poin yang keempat, ya. Bagaimana sikap kita, pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki hati kita. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan annahu yahulu bainal qalbi wa bainal ujub bil amal wa ru'yatuhu. Bil amil wa ru'yatihi. Yang menghalangi antara hati dengan ujub, dengan amalannya, ujub dengan amalan tadi adalah apa? Adalah sikap ini, sikap kesadaran dia atau perasaan dia bahwa ibadah itu adalah murni dari Allah. Jadi itu satu-satunya jalan yang bisa menghalangi antara hati dengan sifat ujub. Dengan menyadari bahwasanya apa? Saya bisa tahajud, saya bisa qiyam, saya bisa siyam, sedekah, infak dan lain sebagainya, murni karunia dari Allah. Jadi langsung ya, kalau terbesit atau muncul bisikan ujub tadi, lawan dengan apa? Lawan dengan perasaan atau lawan dengan sikap yakinnya bahwasanya ini murni dari Allah. Ya, dan dia bantah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tapi ingat ya, di sini bukan sekadar ucapan yang dibutuhkan, tapi perlawanan hati. Karena ujub ini adalah penyakit yang menjakit hati. Maka dilawan juga dengan obat yang memang dilawan oleh sikap hati juga. Jangan sekedar tertipu dengan ucapan, oh saya udah ngucapin la haula wala quwata illa billah, berarti saya murni sudah ikhlas. Saya murni sudah bersih hatinya dari sikap ujub. Ya, tidak seperti itu. Baik, kemudian sikap yang kelima, hendaknya setiap hamba bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah dari Allah. Hendaknya seorang hamba atau setiap hamba benar-benar bersungguh-sungguh untuk menggapai atau mendapatkan hidayah dari Allah. Dan sebaliknya, hati-hati dari sikap-sikap, ini masih poin yang kelima ya. Sebaliknya, hati-hati
dari sikap-sikap yang bisa menghantarkan dia kepada jalan penyimpangan. Kenapa? Karena orang yang ya sama kayak duniawi para jemaah, orang pengen sukses, gimana caranya dia misalnya bergaul dengan orang-orang yang terpercaya dan dia menghindarkan dirinya dari teman-teman atau orang-orang yang bisa menipunya. Jadi bukan yang penting saya lurus, dia hindarkan dirinya dari sesuatu yang bisa, kalau dia terjerumus kepada jalannya maka dia akan tertipu, maka dia akan bangkrut. Maka kalau kita memelihara dan menjaga dunia sampai sehebat itu, seperhatian itu, apalagi kalau kita berbicara tentang menjaga agama kita. Ya, kalau kita bicara agama, pemeliharaannya harus lebih hebat dibandingkan kita memelihara tentang dunia. Ya. Jadi sekali lagi bersungguh-sungguh untuk menggapai jalan-jalan yang akan menghantarkan hidayah Allah dengan berbagai macam usaha yang menjadi sebab Allah menjadikan kita mendapatkan hidayah darinya, ya. Dan menjauhi jalan-jalan yang menjadikan kita wa'iyadzubillah jatuh kepada jalan yang menyimpangkan kita dari agama Allah. Apa saja? Nah, lihat di sini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, di antara usaha seorang hamba untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah niyatun sahihah, niat yang lurus. Niyatun sahihah. Jadi para jamaah, bisa jadi seorang hamba itu menyimpang karena barangkali selama ini dia enggak jujur di atas hidayah Allah. Ini kejujuran ini salah satu yang akan dilihat oleh Allah dari seorang hamba. Jujur enggak dalam imannya. Makanya dulu orang-orang yang imannya masih lemah, ketika wafatnya Nabi SAW baru meninggal, Pak. Itu enggak lama dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka murtad. Dan Allah sudah turunkan ayatnya sebelum Nabi wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad kecuali beliau hanyalah seorang utusan Allah. Afa immata, apakah kalau beliau meninggal, aw qutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian kemudian membelakangi agama-agama kalian, maksudnya murtad. Itu sudah turun, Allah turunkan ayatnya sebelum kejadian orang-orang yang masih lemah imannya akhirnya apa? Murtad lagi, Pak. Nah, berbeda dengan orang-orang yang jujur imannya, seperti para sahabat, enggak ngaruh, Pak, dengan adanya Nabi Muhammad SAW dengan tidak adanya. Makanya wasiat yang paling agung saat wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah wasiat yang muncul dari lisan yang paling beriman setelah para nabi dan para rasul. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Jadi memang qadarullah ya, yang mewasiatkan langsung orang yang paling beriman di antara para sahabat. Ini secara mutlak, tidak ada khilaf di antara para ulama. Orang terbaik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang keimanan ketakwaannya. Apa kata beliau? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya lihat nabi kita sudah meninggal. Tetapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak mati dan Allah Maha hidup. Hayyun la yamut. Jadi Allah menguji bagaimana keimanan, bagaimana kejujuran iman setiap hambanya. Kemudian yang kedua, quwwatun aliyah, kekuatan yang sangat tinggi. Ya, jadi ketika bersungguh-sungguh dia maksimalkan kekuatannya untuk menggapai hidayah Allah. Ya, doanya jujur, ketika meraih hidayah Allah itu jujur gitu. Dan dia
maksimalkan potensi kekuatannya untuk meraih dan menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambah lagi 2 lagi, 4 kata Imam Ibnu Qayyim. Seorang itu dikatakan bersungguh-sungguh untuk mendapat dan menggapai hidayah Allah, niat yang jujur, kekuatan yang tinggi atau yang maksimal, yang diiringi dengan 2 perkara, raghbah wa rahbah. Dia memang cinta kepada hidayah dan dia takut kalau hidayah Allah itu dicabut. Masya Allah ya. Ini kecerdasan Ibnu Qayyim ini luar biasa. Kalau kita banyak baca kitab-kitab beliau dan pernyataan beliau, memang seperti dokter hati beliau itu. Makanya banyak bahas tentang tazkiyatun nufus al-Imam Ibnu Qayyim itu. Ada kitab ad-da'wa dawa, itu tazkiyatun nufus, Pak. Ya. Kemudian miftah dari sa'adah dan lain sebagainya. Nah, maka kata beliau, perhatikan, saya sederhanakan kalimatnya, kata beliau, kalau seorang itu imannya lemah, maka lemah dari salah satu 4 perkara ini. Kalau orang imannya lemah, maka dia akan dapatkan dia lemah dari salah satu 4 perkara ini. Mungkin dia nggak jujur, lemah dalam kejujuran imannya. Mungkin dia ketika mencari daya Allah, dia nggak maksimalkan kesungguhannya. Mungkin dia nggak terlalu cinta, dia masih ragu-ragu. Atau mungkin dia nggak terlalu peduli, dia lebih takut kehilangan dunianya dibandingkan agamanya. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Ada nggak, Pak? Orang dia lebih takut kehilangan dunianya dibandingkan agamanya. Subhanallah. Makanya ketika kita berjumpa antara sesuatu yang menawarkan janji manis tentang dunia dengan syariat Allah apapun itu, maka dia tidak akan menjual agama Allah hanya karena dunia yang dia anggap besar padahal kecil dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelima itu apa? Bersungguh-sungguh untuk menggapai hidayah Allah, dan ini sebagai sikap kalau dia benar-benar yakin hidayah itu adalah murni petunjuk dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simak adzan terlebih dahulu.
Baik para jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Ya, mengingatkan dari apa yang sedang kita bahas di poin ke-5 dan ke-4 tadi sebelumnya, ya. Mungkin kita murojaah sedikit apa yang pernah kami sampaikan juga sebelumnya. Ya, ketika muadzin memanggil atau mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka semua kita menjawab dengan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini petunjuk. Kalau kita renungkan tadi kalimatnya, maka sangat pas dengan pembahasan kita. Ketika kalimatnya panggilan, ajakan, maka kita tidak menjawab dengan kalimat ajakan juga. Beda dengan pujian, beda dengan persaksian. Allahu Akbar kita jawab dengan Allahu Akbar. Syahadat kita jawab dengan syahadat. Tahlil kita jawab dengan tahlil, la ilaha illallah. Tapi panggilan kita jawab dengan kalimat yang berbeda. Kenapa? Karena kita tidak bisa memenuhi panggilan tersebut kecuali hati kita harus mengakui kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa wudu, kita nggak bisa melangkah ke masjid kecuali daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ayo sholat, ayo menang, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa ya Allah kalau engkau nggak berikan kekuatan kepada kami. Nah, itu sebenarnya setiap hari 5 kali minimal kita diingatkan dengan itu. Kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Ini setelah pembahasan 4 perkara tadi ya. Setelahnya dibahas cukup panjang lebar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Jadi seorang itu bisa dikatakan sungguh-sungguh dalam menjaga dan dalam mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dengan 4 perkara. Niat yang jujur, yang benar, kemudian apa tadi kedua? Kekuatan yang tinggi, ya. Kemudian raghbah dan rahbah, keinginan atau kecintaan, harapan dan ketakutan. Nah, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adapun tentang niat kita sudah ulas sedikit ya. Seorang itu punya niatan benar, murni. Makanya nggak ada Pak, kalau orang niatnya benar, nggak ada kalimatnya mengatakan, aduh saya ada orang maaf ya, kalau saya juga sebenarnya nggak suka, cuma karena insya Allah di sini sudah banyak yang paham lah. Ada orang mengatakan saya dulu mantan salafi, saya sekarang udah keluar. Pernah dengar mungkin ya? Ini saya bukan mewakili komunitas atau apapun itu ya. Maka kami katakan, memang sejak kapan salafi itu ada partainya, ada ketuanya? Antum keluar dari mana? Dipecat siapa? Karena apa? Enggak ada. Ya. Yang suruh antum masuk siapa? Yang suruh keluar siapa? Enggak ada juga. Maka kalau dia mendapati, karena terkadang anak pun kalau mendapati ada sebagian dai, kawan-kawan dan sebagainya, ketika beradu argumen kemudian dia ya seolah akhirnya membalikan, wah antum ini menyimpang pemahamannya apa dan lain sebagainya. Kadang ada was-was juga, dai-dai salaf itu begini semua ya. Kadang anak ratakan juga Pak, kadang begitu. Padahal dia tidak mewakili gitu Pak. Dia tidak mewakili pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam. Tidak mewakili. Karena ini murni pemahaman yang dibawa Rasulullah SAW yang maksum, dijaga sama Allah. Dan tidak diwakili oleh segelintir orang, tidak. Nah, mereka membawa, tetapi ya kalau ada kesalahan ya personalnya, bukan mewakili sebuah pemahaman. Atau dengan kata lebih globalnya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Jadi kalau niatan jujur maka tidak akan ada kalimat, wah saya nggak cocok, ini orang-orangnya begini. Enggak, ini bukan bicara orang.
Ini bicara pemahaman, bicara keyakinan, bicara akidah. Engkau ambil akidah yang benar, engkau ambil keyakinan yang benar, bukan karena orang-orang, bukan. Nah, kalau orang, nanti orang yang menyimpang, berarti kita ikut menyimpang. Tapi kalau pemahaman tidak akan menyimpang. Kalau pemahaman yang benar, maka tetap akan ada yang menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para jemaah sekalian, yang kedua tentang kuwatun aliyah, kekuatan yang tinggi, keinginan yang kuat gitu ya. Dan di sini Syekh Abdul Razak menegaskan yang dimaksud adalah kekuatan hati untuk mencari dan menerima kebenaran. Ya, untuk mencari, menerima dan bahkan menjalankan kebenaran. Jadi antum setelah jujur, antum benar nggak melakukan kebenaran ini? Ini apa? Dibutuhkan yang dinamakan kekuatan hati. Laisa fatiran, dia melakukan ketaatan itu bukan dengan malas-malasan, futur atau futur ya. Dengan futur. Wala mutawaniyan wala mutarakhiyan. Nunda-nunda, nanti ajalah. Kan ada juga, Pak. Saya dapatkan beberapa orang, antum kenapa enggak, anak tahu ini benar cuma nanti aja deh. Allah belum kasih hidayah sama anak. Padahal dia tahu, Pak. Dia tahu itu hidayah, terus dia menyalahkan Allah. Belum dapat hidayahnya. Tapi dia tahu itu jalan kebenaran. Nah, lihat, dia malas menjadi orang yang sungguh-sungguh, menjadi orang yang benar. Kemudian dia menunda-nunda kebenaran itu. Menunda hidayah yang sudah Allah tampakkan itu adalah sebuah kebenaran. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau seperti ini apa yang terjadi? Bisa jadi dia enggak dapat hidayah. Lihat ya, betapa para ulama menjelaskan ya, sekelas Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, dia ini mengakui dan dia yakin ponakan itu Nabi. Paham ya? Tapi ya hidayah Allah yang punya. Entah karena gengsi tadi, entah karena malu dengan pejabat-pejabat atau orang-orang agung dari kafir Quraisy, sehingga akhirnya dia memilih kekufuran di atas keislaman. Baik, kemudian para jamaah sekalian, ini masih ada beberapa poin ya. Yang terakhir mungkin kami ringkaskan. Adapun yang berikutnya adalah raghbah dan rahbah, tadi dua sifat dari sifat hati. Nah, ini diantara penggerak hati yang akan menjadikan seorang itu tergerak kepada kebaikan. Ada harap, ada khawatir. Ada harap, ada khawatir atau takut. Jadi dia berharap segala sesuatu kebaikan yang ada di sisi Allah, dan dia pun khawatir dicabut kebaikan itu atau tercegah dia dari jalan-jalan kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus senantiasa secara umum berimbang. Ya, dia takut tapi dia pun harap. Dia berharap tapi jangan harap saja, tidak diiringi dengan takut. Karena orang yang harap saja maka dia akan kepedean. Dan orang yang takut saja maka dia akan putus asa. Jadi wah tenang aja nak, insya Allah nak istiqomah sampai akhir hayat. Dia cuma berharap, tapi nggak ada. Wah nak, kira-kira anak matinya su'ul khotimah nggak ya? Kira-kira tahun depan anak ini masih berada di atas hidayah Allah atau tidak ya? Nggak ada rasa takut, maka kepedean. Itu bisa membuat dia menyimpang. Yang terakhir, kemudian dia putus asa. Waduh, jangan-jangan anak mati su'ul khotimah, jangan. Akhirnya dia putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita di atas petunjuk dan jalan-jalan yang Allah ridhoi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita adalah hati yang selamat terutama ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.